Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya untuk pembelajaran daringnya. Untuk PPKN bab 6 selanjutnya ini kita akan membahas terkait hak dan kewajiban warga negara. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih bedanya hak dan kewajiban? Nah, nanti kita bahas bersama. Nah, di buku paket kalian itu ada di halaman 156. Di sini sudah dituliskan apa sih itu hak dan kewajiban warga negara dan disertai pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Nah, silahkan dibuka dulu agar nanti pembelajarannya lebih mudah dan lebih jelas. Oke ya. Nah, sudah dibuka ya. Kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu warga negara. Jadi pengertian atau definisinya itu apa sih pengertian warga negara? Nah, di sini kita dapat menjelaskan apa sih itu pengertian warga negara. Nah, warga negara adalah anggota suatu wilayah atau suatu negara yang disahkan dan diatur di undang-undang. Itu ya pengertian warga negara. Sedangkan pengertian hak itu apa sih? Pasti kalian sudah tahu, oh ini hakku. Tapi pengertiannya secara harfiahnya kalian belum paham apa sih pengertian hak. Hak itu adalah sesuatu yang didapatkan, yang harus didapatkan setiap ya di sini ya. Setiap orang dan sudah dimilikinya sejak lahir. Contoh hak hidup. Jadi kenapa di Indonesia kalau ada yang melakukan aborsi atau membunuh seseorang itu kena pasal atau kena hukuman atau kena penjara ya karena mereka menghilangkan hak hidup yang dimiliki setiap orang, walaupun dia bayi, dia memiliki hak yang sama untuk hidup. Seperti itu adalah hak. Nah, hak di sini di halaman 157 itu sudah dijelaskan apa saja sih hak-hak yang diatur di Undang-Undang Dasar. Nanti kalian boleh lihat. Nah, salah satunya hak yang nanti kalian dapatkan di saat kalian usia 17 tahun itu apa? Ya, hak untuk memilih. Nah, nanti kalau kalian sudah 17 tahun, sudah punya KTP, kalian bisa nih menggunakan hak pilih kalian. Contoh memilih presiden 5 tahun sekali, memilih gubernur, atau memilih nanti DPR. Nah, itu kalian bisa menggunakan hak pilih kalian. Ingat ya, kalau sudah punya KTP. Oke. Selanjutnya yaitu hak untuk memilih agama. Kalian di sini kalau sudah berusia 18 tahun itu sudah sah secara hukum, kalian sudah boleh memilih agama. Contoh nanti kalau contoh lainnya, kalian ibu bapak kalian ada yang warga negara Indonesia, ada yang dari luar negeri. Contohnya perkawinan campuran ya. Ada contoh si A bapaknya dari Amerika, ibunya dari Indonesia. Nah, kalau sudah berusia 17 tahun lewat atau hitungannya 18 tahun, dia boleh memilih kewarganegaraannya seperti itu. Nah, itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Terus apa lagi ya haknya? Kalian boleh lihat nih di pasal 28. Hak berkumpul, hak berorganisasi, mengeluarkan pendapat. Jadi kalau di kelas kalian mau mengeluarkan pendapat, itu hak kalian. Jadi tidak boleh ada yang melarang, kecuali pendapat kalian itu baik, bukan mendiskriminasi seseorang atau kelompok. Itu ya. Nah, sekarang pengertian kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Nah, nanti kalian boleh cari-cari di internet juga boleh, cari-cari di buku juga boleh. Intinya, kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan tanpa terkecuali. Kalau hak tadi kan
yang harus didapatkan setiap orang. Di sini digarisbawahi setiap orang ya. Sedangkan kewajiban itu sama, sesuatu yang harus dilakukan setiap orang tanpa terkecuali. Jadi sama-sama dimiliki setiap orang antara hak dan kewajiban. Kalau hak itu didapatkan, kalau kewajiban harus dilakukan, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Kalian boleh lihat di bab 6 kalian. Di bab 6 kan tentang bela negara. Nah, kalian boleh lihat apa sih kewajiban kita sebagai warga negara. Contohnya bayar pajak. Itu baik kalian miskin kaya itu wajib membayar pajak. Semakin banyak barang-barang kalian, contoh mobil kalian punya 10 nanti. Seumpama kalian sudah kerja punya 10 mobil, motor punya berapa, rumah punya berapa. Nah, itu setiap barangnya itu kalian harus membayar pajak, wajib. Seperti itu ya. Contohnya apalagi ya? Contohnya kalian membela negara itu wajib. Membela negaranya apa? Contoh nanti kalian usia 19 tahun, sudah lulus SMA, sudah selesai, kalian mau jadi tentara. Nah, itu kewajiban kalian, boleh kalian lakukan. Terus contohnya menuntut ilmu, itu juga kewajiban kalian. Gunanya apa? Ya untuk memberikan apa yang kalian mampu, apa yang kalian bisa. Contoh kalian bisa, contoh Pak Habibie ya, beliau mendedikasikan dirinya untuk teknologi pesawat terbang, untuk teknologi penerbangan di Indonesia, seperti itu. Nah, itu adalah contoh kewajiban yang dimiliki warga negara. Untuk apa? Meningkatkan keilmuan, meningkatkan kemajuan yang ada di negara kita. Nah, kalian boleh lihat di pasal 28. Itu hak-hak kalian, kewajiban kalian ada di pasal 27 ayat 3 juga ada. Nanti silahkan kalian lihat satu persatu ya. Kalian baca. Karena semakin kalian banyak membaca, itu ilmu kalian juga akan banyak. Nah, di sini dikatakan di buku kalian. Kalian boleh lihat. Nah, di sini contoh haknya. Setiap orang berhak dan bebas dari penyiksaan atau kelakuan merendahkan derajat martabat manusia. Nah, di sini dikatakan juga contohnya. Jadi setiap orang tidak boleh yang namanya mendiskriminasi seseorang. Contoh warna kulit, terus status sosialnya, karena di sini sama semua. Setiap warga negara itu kedudukannya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, itu adalah hak dan kewajiban. Lebih rincinya di Undang-Undang Dasar ada, di buku kalian ada. Nanti silahkan kalian baca secara rinci apa sih hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara, di situ ada. Nah, di subbab selanjutnya pasti kalian bingung. Apa sih arti dari yang B ya, poin B ya? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, jadi di setiap negara atau setiap wilayah pasti ada hal-hal atau hambatan-hambatan yang membuat tidak nyaman atau membuat tidak maju, seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas, kita singkat ya, namanya ATHG. A, ancaman, T, tantangan, H, hambatan, dan G, gangguan. Nah, setiap negara atau setiap wilayah pasti memiliki ATHG ini. Nah, kita bahas apa sih ancaman itu. Kalian boleh baca di buku, sudah dijelaskan juga. Jadi ancaman itu apa? Ancaman yaitu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengganggu kedaulatan atau keutuhan suatu wilayah atau negara. Itu bisa dilakukan baik dari dalam negara atau wilayah tersebut, atau dari luar, atau dari luar daerah atau luar wilayah atau luar negara tersebut, seperti itu. Jadi ada dua faktor dari dalam dan faktor dari luar untuk ancaman. Nah, contohnya nanti kalian boleh googling, boleh buka-buka sumber yang lain. Miss Ririn ngasih contoh satu untuk
ancaman dari dalam itu contohnya apa? Contohnya KKN. Kalian pasti tahu kan KKN itu apa? KKN itu bukan mata kuliah ya. KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, KKN ini jika sudah berkembang secara luas di suatu wilayah atau suatu negara, itu juga bisa menjadi ancaman. Ancamannya apa? Ya akan terjadi kesenjangan atau tidak meratanya perekonomian di wilayah tersebut. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya semakin miskin. Nah, itu akan menjadi kesenjangan atau tidak merasa tidak akur atau tidak tidak ratanya atau tidak adil seperti itu. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin ya semakin susah seperti itu. Terus contoh lainnya apa? Adanya pemaksaan kehendak oleh golongan. Jadi ada golongan A yang memaksakan kehendak, golongan B harus mengikutinya seperti itu. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kalau yang dari luar apa? Ancaman dari luar. Ancaman dari luar itu ada beberapa yang tuliskan ya. Nanti kalian boleh baca-baca dari sumber lain juga. Nah, ancaman dari luar itu apa? Itu salah satunya itu ancaman ideologi. Ideologi itu apa? Pemahaman. Kalau di Indonesia kan ideologinya adalah ideologi Pancasila. Nah, di sini ancaman dari luar apa? Masuknya ideologi liberalisme, komunisme, terus fasisme. Nah, itu yang akan mengancam ideologi Pancasila. Nah, itu juga harus kita filter kalau ada globalisasi atau ada pembaharuan atau ada hal-hal yang dari luar, ya harus kita filter apakah itu sesuai dengan ideologi Pancasila atau tidak, seperti itu. Terus ada lagi illegal fishing yang Menteri kemarin, Menteri Ibu Susi ya, itu kalau ada yang mencuri ikan slogannya ditenggelamkan. Karena apa? Itu adalah ancaman dari luar. Karena semakin banyak sumber daya laut atau ikan-ikan yang diambil negara lain tanpa izin, itu ya akan merugikan kita. Satu, merugikan negara, dua, merugikan nelayan-nelayan lokal, nelayan-nelayan dari negara kita, seperti itu. Makanya illegal fishing itu dilarang. Itu adalah contoh dari ancaman dari dalam maupun dari luar. Jadi ancaman itu adalah sesuatu yang mengganggu atau dapat merusak keutuhan atau kedaulatan suatu wilayah. Itu yaitu ancaman. Sedangkan tantangan, ATHG, ancaman tantangan. Tantangan itu apa? Adalah usaha yang membuat seseorang atau kelompok itu lebih semangat lagi untuk meningkatkan kemampuannya. Ini bisa ke orang, bisa ke suatu kelompok, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Tadi kan Miss Ririn di ancaman memberikan contoh tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di sini tantangannya kita sebagai warga negara atau sebagai pemerintah, itu contohnya seperti apa? Ya, bagaimana sih kita mengurangi KKN itu? Salah satunya ada apa? Ada lembaga yang namanya yang menangani KKN atau korupsi. Ya, adanya lembaga yang namanya KPK yang menangani atau menyelidiki kasus-kasus korupsi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu solusi atau cara negara untuk mengurangi yang namanya KKN. Terus contoh lainnya apa yang baru sekarang ngetren, yaitu Go Green. Nah, itu adalah solusi terkait banyaknya sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang sulit untuk didaur ulang atau lama untuk didaur ulangnya. Nah, itu adalah salah satunya, yaitu mengurangi plastik, menggunakan barang yang bisa didaur ulang, contoh kertas, contoh tidak banyak menggunakan plastik, menggunakan tas untuk belanja seperti itu, kantong tas jinjing itu. Nah, itu adalah solusi-solusi yang digunakan untuk mengatasi ancaman atau hal-hal yang dapat menghambat kemampuan kita.
Nah, kalau untuk pelajar tantangannya apa? Kalau nilainya jelek, tantangannya apa? Ya harus rajin, harus lebih bersemangat lagi untuk belajar. Apa sih yang membuat kalian susah? Apa sih yang membuat kalian tidak bisa? Nah, itu tantangan kalian harus kalian munculkan lagi. Itu adalah tantangan. Itu AT, ancaman, tantangan. Terus hanya apa? Hambatan. Hambatan itu apa sih artinya? Hambatan itu adalah sesuatu hal yang ada dari diri sendiri yang bersifat melemahkan atau membuat kita semakin down, semakin ke bawah. Jadi tidak bisa bersemangat lagi. Itu adalah hambatan. Contoh tadi, kalau nilainya jelek atau malas belajar, itu adalah hambatan kalian. Hambatan kita semua, malas. Pasti setiap orang punya rasa malas. Nah, itu adalah hambatan. Terus apa sih yang membuat kalian bisa memberikan solusi atau menghilangkan hambatan itu? Nah, kalian yang tahu sendiri. Contoh, tidak bisa pelajaran PKN karena banyak menghafal. Kalian bisa dengan menggunakan audio atau mendengarkan, atau kalian catat. Seperti itu. Itu adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan kalian. Terus persaingan tidak sehat. Contoh pas ulangan ada yang buka buku atau menyontek atau tanya teman. Nah, itu adalah persaingan tidak sehat. Itu adalah hambatan juga. Nah, kalian harus bisa mengetahui nih hambatan di diri kalian itu seperti apa. Dan ceritakan ke orang tua atau ke guru agar dapat menyelesaikan hambatan itu kalau kalian belum bisa menyelesaikan sendiri. Ya, hambatan itu ada di diri kita sendiri masing-masing. Terus yang terakhir, ATHGG, gangguan. Gangguan itu apa? Gangguan itu adalah sesuatu hal yang berasal dari luar, yang bersifat menghalangi atau melemahkan. Kalau hambatan tadi dari diri sendiri, kalau gangguan dari luar. Nah, contohnya apa? Contohnya, Miss Ririn ambil contoh yang gangguan keamanan laut. Tadi kan illegal fishing. Nah, itu juga dari luar. Gangguan dari luar yaitu gangguan yang dapat merusak atau menghalangi kesejahteraan yang ada di suatu wilayah atau negara. Terus penyelundupan narkoba dari luar itu juga dapat menjadi gangguan. Gangguannya apa? Ya merusak generasi-generasi muda, generasi-generasi yang seharusnya bisa membawa negara lebih maju, rusak karena adanya penyelundupan narkoba dari luar. Seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu kita cari solusinya bersama-sama. Yaitu adalah ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke. Nah, itu adalah materi yang Miss Ririn jelaskan terkait hak dan kewajiban warga negara. Apa sih hak dan kewajiban? Terus ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Penyelesaiannya seperti apa? Nah, itu yang Miss Ririn jelaskan. Kalian boleh buka buku lagi mulai halaman 156 atau buka sumber-sumber yang lain. Nah, tugasnya apa? Silahkan tuliskan pengalaman pribadi kalian masing-masing. Jadi setiap orang pengalamannya berbeda pasti. Dari bahasa, dari masalahnya pasti berbeda. Nah, silahkan tuliskan pengalaman kalian terkait apa? Yang pertama, apa sih hak kalian selaku pelajar atau selaku anak atau selaku seorang remaja yang sudah kalian dapatkan? Boleh selaku kalian siswa, boleh selaku kalian anak di rumah, itu seperti apa hak yang sudah kalian dapatkan, itu ditulis di buku. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan ditulis apa sih kewajiban kalian selaku pelajar yang kalian sudah lakukan dengan baik. Baik itu pelajar maupun anak ya, boleh ya. Jadi kewajiban apa yang sudah kalian lakukan dengan baik. Boleh selaku pelajar atau siswa atau anak ya di rumah kewajibannya. Yang ketiga dan terakhir, dalam
belajar atau menuntut ilmu atau sekolah, kalian pasti ada yang namanya tantangan dan hambatan yang kalian hadapi, baik dari yang susah maupun yang berat. Nah, silakan ditulis apa sih tantangan dan hambatan kalian selama belajar atau selama menuntut